Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faki dengan NIM S1S1230045. Jadi melanjutkan tugas mata kuliah pemrograman mobile sebelumnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, itu being a layout. Jadi sini kita akan lebih membahas ke file layout yang ada pada pemrograman mobile. Jadi sini kita langsung masuk saja. Ini sini semua berawal dari sebuah layout. Jadi untuk membuat sebuah layout itu pertama kita harus menentukan tipe dari layoutnya. Misalnya di sini ada yang sering kita gunakan itu sama praktek-praktek sebelum itu menggunakan linear layout. Kemudian yang selanjutnya itu kita menentukan apa yang ada di dalam views-nya itu. Seperti di sini dia ingin menampilkan sebuah button yang ada dalam view-nya. Jadi kita tambahkan button. Kemudian yang ketiga selanjutnya itu kita memberitahu ke file activity untuk menggunakan layout tersebut. Di sini ada tuh di file activity nanti ada kode tulisannya set content view terus air layout, sini activity main. Jadi ini nama view yang kita buat. Ini seperti yang contoh aplikasi sebelumnya. Oke, lanjut. Dan di sini Android itu memiliki beberapa tipe layout. Coba kita aktifkan. Jadi Android memiliki berbagai jenis layout dan masing-masing itu memiliki kayak aturannya tersendiri tentang bagaimana tampilan tersebut diatur. Nah, tata letak salah satunya itu tata letak linear layout yang sering kita gunakan. Dia itu akan selalu menampilkan tampilan secara berbaris, yaitu baris secara baris atau kolom baik secara horizontal maupun vertikal. Sedangkan ada juga tata letak frame layout. Dia itu menumpuk tampilan-tampilannya. Jadi semakin kita menambahkan tampilan, dia akan tumpuk ke depan. Itu dia salah satu juga jenis layout yang akan kita contohkan nanti, yang ada dalam yang ada pada Android. Kemudian satu dia jenis tata letak yang ada yang akan tergantung pada bagaimana kita ingin tampilan diatur di layar perangkatnya kita atau device kita. Kemudian sini gunakan layout yang terbaik yang sesuai dengan desain screen atau layar dari device itu tersendiri. Jadi kita harus bisa lebih bijak memilih layout yang baik untuk sesuai dengan layar perangkat yang kita gunakan. Nah di sini kita lihat ada 3 contoh layout yang akan kita gunakan. Kita akan contohkan ada linear layout, frame layout, dan scroll view. Jadi kita mulai ke linear layout. Jadi nanti kita akan mulai di sini ada contoh yang akan kita gunakan. Di sini ada ada 3 komponen. Yang pertama itu ada 2 teks input teks di sini. Kemudian ada 1 button yang akan terlihat nanti seperti ini. Jadi kita langsung mulai membuat project baru. Kita buka Code Studio. Ini sudah masuk. Jadi karena mungkin pada modul materi kali ini kita akan fokus ke istilah layout atau tampilannya, kita gunakan saja file yang sebelumnya.
cari hasil loading yang video kedua. Ini kita tutup dulu. Ini kita tutup dulu kalau kita tahu dan device-nya. Oke, ini kita langsung saja buat layout baru. Itu baru senang saja buat senang saja linear layout. Nah, sudah jadi layoutnya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin tampilkan layout ini saat kita jalankan nanti, kita tinggal ubah yang ini, yang activity main kita ubah jadi linear layout. Formasi. Oke, lanjut tadi ini kita ubah namanya. Kayak kita ingin tampilkan yang file kita sudah tadi linear layout. Setelah kita jalankan aplikasi nanti yang tampil itu linear layout. Jadi kita langsung ubah, kita masuk ke codingan pertama modul itu ini langsung diubah yang jadi linear layout. Ini kita itu Android dan sini aliasnya Android, terus ini kayak gimana sekarang sudah sama orientasi vertikal. Function dan selanjutnya ini dan sini dijelaskan bahwa apa orientasi itu bisa kita ubah jadi vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu nanti dia akan seperti ini, akan menumpuk dari atas ke bawah. Sini pertama, kalau misalnya nanti kalau sudah dibuat dari sini pertama naik yang turun apa input teksnya, terus sini dari atas ke bawah. Sedangkan yang horizontal nanti dia akan seperti dari kiri ke kanan.
karena kita membuat tadi itu dari atas ke bawah, jadi yang akan kita gunakan itu vertikal. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ada yang namanya support RTL. Jadi ini dia agar aplikasi kita itu bisa mendukung kalau misalnya tuh dalam tulisan Arab yaitu tulisannya itu dari kanan ke kiri, bukan seperti pada umumnya dari kiri ke kanan. Jadi karena kita tidak gunakan, tidak perlu apa, tidak perlu kita tambahkan, kita langsung saja lanjut. Nah, di sini lanjutnya dijelaskan. Eh, ini ada yang namanya padding. Jadi ini kalau diartikan, oh intinya padding ini sama dengan yang ada pada isi kita pelajari dalam CSS. Jadi padding itu dia jarak atau spasi eh, isi dari elemen tersebut atau kontennya dari pinggiran dari elemen tersebut. Jadi saya di sini kita bisa lihat jika kita menambahkan padding 16 dp, maka jaraknya akan 16 dp dari pinggiran apa istilah komponen tersebut. Jadi nanti isinya akan mulai berjarak sesuai yang kita tambahkan tadi. Kemudian di sini juga kita bisa menentukan padding itu berbeda-beda. Jadi ada padding bawah, padding start itu untuk kiri sini, terus ada padding end untuk kanan, terus padding button untuk bawah. Ini kalau kita coba contohkan di kita lihat preview ini. Oh mungkin belum kelihatan, coba saya kita tes dulu. Eh, teks sini buat sebuah domain sini notes sekarang dan ini dan kalau isinya obatan juga. Oh, mungkin ya baik. Jadi kalau coba teksnya oh kebalik. Manual website. Ya, jadi di sini normalnya kalau kita lihat itu menempel sekali antara apa isinya kan ini anggap button itu istilah isi dari linear layoutnya. Jadi jika kita tambahkan paddingnya, maka nanti button ini akan berjarak dari pinggiran layoutnya. Coba udah bisa. Oh, padding 16 dp. Nah, jadi berjarak dari pinggirannya. Dan selanjutnya, nah tadi kita coba contohkan
Untuk yang satu-satu, tadi itu padding top, kita tambahkan padding top untuk atas, dia paling turun 3 ya, jadi lebih berjarak lagi. Nah, yang lain itu 16. Hmm, 16 oke, yang karena ini tidak terlalu berpengaruh karena tidak sampai di bawah, jadi coba yang kiri. Oh, yang start start sama kiri mungkin sama, yang start dan dia 16 gitu, yang berkeset. Oke, itu yang terakhir padding end ke 16 gitu. Oke. Jadi itu kita bisa tentukan masing-masing eh, apa padding dari layout tersebut. Dan selanjutnya, nah ini juga eh, apa biasa sama juga seperti padding ada pada CSS, kita juga bisa menentukan langsung untuk desain atas bawah atau kiri kanan, atau yang horizontal dan vertikal. Sedangkan di CSS itu mungkin padding X dan padding Y. Sini untuk yang atas bawah itu namanya dia itu padding vertikal, sedangkan yang kiri kanan itu padding horizontal. Nah, kalau di sini kita langsung saya contohkan, misalnya di sini yang sama itu antara kiri dan kanan itu sama-sama 16, jadi kita bisa langsung horizontal karena dia yang kiri dan kanan. Yang start end di sini kita bisa langsung ubah ini padding horizontal 16 dp. Nah, jadi itu kiri dan kanan. Kalau mungkin bisa bisa lihat ini lebarnya kita kasih match sekarang. Nah, ini dia berjarak antara kiri dan kanan. Jadi itu ya tentang padding. Selanjutnya lanjutkan untuk kode dari layoutnya. Jadi yang digunakan itu cuma padding 16. Ini bahasa langsung saja. Jadi yang 16 dan bahkan misalnya namespace untuk tools kita gunakan yang konteks text dot main titik. Sejauh ini masih segini untuk kode layoutnya. Selanjutnya kita tambahkan edit text-nya. Jadi di sini edit text dengan kita gunakan itu ada dua, dan sini kita gunakan dulu tag, terus ada hint itu seperti placeholder, dan input type-nya itu text. Ini kita tambahkan input ya, edit text kita tutup dulu dan match murah placeholder pakai itu
input type. Oh, ini kecil. Type-nya itu teks. Jadi yang kita bisa masukkan di situ teksnya. Oke, selanjutnya di sini jelaskan bahwa input type itu bukan cuma ada teks, ada pula di sini ada teks multiline untuk misalnya teksnya yang panjang, bukan cuma satu line saja di sini. Kemudian ada font, yaitu apa agar yang diketik itu number, itu lebih kelihatan jika digunakan di Android. Jadi ketika kita mau ngetik yang muncul itu keyboard angka, beda dengan keyboard biasa. Dan ada juga teks password, itu sama seperti HTML mungkin. Jadi ketika kita ketik maka tidak diperlihatkan apa yang telah kita ketik. Jadi selanjutnya ada cap sentences, itu dia akan membuat agar setiap katanya itu menggunakan huruf besar. Yang selanjutnya ini dilengkapi setiap komponennya. Jadi sudah yang teks. Nah, di sini yang message yaitu gunakan teks multiline. Jadi dia bisa banyak. Ini kalian bisa bikin saja teks kecil. Ini kita langsung copy saja. Kita ganti yang teks. Sini teks multiline. Oke, ini tadi dia ini wrap konten. Oke, sudah sama. Bentuknya. Nah, ini kita akan membuat agar apa istilahnya dia itu meregang seperti ini supaya dia full untuk satu layarnya. Jadi tampilan seperti kita membuat pada email. Jadi di sini ada yang namanya itu layout wake agar istilahnya bobot dari tampilan tersebut dia akan memenuhi semua yang tampilan yang kosong. Kalau misalnya kita contohkan, jadi di sini sebenarnya ada banyak tampilan yang kosong. Jadi kita tambahkan wake di message ini wake. Jadi bobotnya itu 1. Nah, karena cuma elemen edit text yang message saja ini yang memiliki wake, jadi otomatis hanya dia sendiri yang mengisi layout yang kosong. Jadi otomatis dia yang kasih penuh di sini. Nah, jadi tadi banyak yang space kosong, dia langsung isi. Bobotnya itu 1. Jadi karena cuma dia jadi 1 per 1 semua dia yang ambil apa space kosong. Selanjutnya ini jadi kita tambahkan wake, terus jadi height-nya kita ubah saja menjadi 0 dp karena jadi 0. Ini sama saja tidak berpengaruh lagi height-nya. Terus lanjut, nah, di sini secara default tulisan message itu dia berada di tengah, sedangkan kita kalau di contoh yang awal tadi kita ingin agar tulisan message itu ada di atas nanti. Nah, selanjutnya di sini dicontohkan juga jika kita menambahkan wake di elemen yang lain. Misalnya di sini
kita tambahkan juga wake di yang edit text satunya, tambahkan wake 1. Nah, jadi kita tambahkan juga bobotnya dia 1, kita ubah ini renewal. Nah, jadi di sini karena ada dua elemen yang memiliki istilah bobotnya, wake-nya, maka space kosong itu dia bagi untuk masing-masing bagian. Jadi anggaplah dia tuh 100%, jadi sini ada dosanya jadi 1:1, atau saya kalau dijumlahkan jadi 2, berarti masing-masing dia itu mendapatkan 1/2 dan ini 1/2. Jadi bobot dari total semua elemen yang memiliki bobot. Jadi karena ada 2 dan masing-masing itu bobotnya 1, jadi masing-masing 1/2. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, dia ubah yang satu itu menjadi 2. Jadi bobotnya totalnya itu ada 3. Nah, jadi dia mendapatkan 2/3 bagian. Jadi di sini lebih cenderung lebih besar di message, sedangkan yang itu yaitu 1/3 dari bagian yang kosong. Ini kira-kira seperti itu untuk bobot. Selanjutnya ini dia kembalikan, yang kita lihat dulu, yang untuk digelarkan saja. Untuk yang ini dia tidak perlu menggunakan bobot. Ini kita ke ini kembali. Ini sebenarnya bebas karena cuma dia sendiri yang punya bobot. Jadi kita kembalikan ke 1. Oke. Nah, di sini untuk tadi kita ingin agar tulisan itu naik ke atas. Jadi kita akan gunakan yang namanya gravity. Ini kita tambahkan ini gravity, bukan lewat gravity. Oke, top. Nah, jadi tulisannya itu naik ke atas seperti yang kita ingin tadi. Dia nah, di sini value dari apa yang gravity tadi itu bukan cuma top, ada juga di sini bawah, terus start untuk di kiri, end untuk di kanan. Jadi di sini juga apa center vertikal, tengah secara vertikal atas bawah, dan tengah secara horizontal kiri kanan. Dan ada juga center, yaitu baik horizontal sama vertikal dia pasti berada di tengah. Kemudian fill vertikal, yaitu dia membuat agar dia itu mengisi yang secara vertikal. Kemudian fill horizontal sama tadi secara horizontal. Dan yang fill mungkin dia akan full. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa kita bisa istilahnya kayak kombinasikan dari beberapa value dari gravity. Misalnya di sini antara dia ingin ke bawah kemudian ke kanan atau N. Jadi kita bisa menggunakan simbol pipe. Misalnya di sini kita coba ubah yang ini message, kita ubah ke bawah kemudian kanan. Jadi kita ubah gravity-nya tadi di sini bottom web. Oke, sudah ke bawah kan N. Jadi dia geser ke kanan. Nah, jadi bisa dikombinasikan menggunakan simbol pipe. Berikan dulu. Dan ini skip saja. Ini cuma contoh. Ini sejauh ini codingan kita sudah sama seperti ini. Tulisan juga sudah berada di atas. Selanjutnya kita ingin menggeser buttonnya agar berada di kanan. Jadi, nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya layout gravity. Nah, berbeda dengan yang tadi,
Di Gravity kita menggunakan layout Gravity. Ini, nah dia layout, ubah ke ini berada di akhir. Nah di sini kelihatan perbedaannya antara saya jelaskan dulu. Nah, layout Gravity itu mungkin sama dengan tadi, sama dengan Gravity, yaitu ada top, button, start, end, untuk atas, bawah, kiri, kanan, kemudian tengah secara vertikal atau horizontal, betul-betul di tengah, dan fill, vertikal dan horizontal juga, ya kira-kira sama. Dan bisa juga digabung menggunakan pipe. Nah, sebelum itu, di sini kita bisa lihat perbedaan antara layout Gravity dan Gravity. Nah, Gravity ini dia itu mengatur Gravity yang ada di dalam elemennya. Jadi di sini kan ada elemen edit text. Nah, di dalamnya itu ada tadi hint. Jadi dia akan mengatur Gravity dari hint tersebut yang ada di dalamnya. Sehingga yang tadi hintnya ada di tengah kita ubah ke atas. Sedangkan layout Gravity dia mengatur Gravity dari komponen tersebut terhadap layout yang ada di luarnya. Seperti ini button, karena tadi dia berada di awal, karena kita ubah berdasarkan layout di luarnya itu ada linear layout, kan secara normal itu dia berada di kiri, kita ubah ke kanan. Jadi yang berpindah itu elemen buttonnya, bukan yang ada di dalamnya. Mungkin kira-kira seperti perbedaannya. Sekarang kita masuk ke margin. Nah, margin juga itu sama dengan yang ada di CSS, yaitu mengatur jarak dari antar komponen. Beda dengan padding tadi, dia mengatur komponen yang ada di dalam sebuah elemen yang ada di dalam komponen, misalnya kayak kita atur jarak isinya ini, sedangkan margin dia itu mengatur antar elemennya. Di sini antara edit text sama button. Kalau di sini dia ingin menambahkan jarak antara tombol ini dengan komponen di atasnya. Di sini kita tambahkan margin yang layout margin. Nah, di sini kita bisa atur untuk yang spesifik. Saya margin top, untuk khusus bagian atasnya kita tambahkan 40 dp. Ya, jadi lebih berjarak. Ini kelihatan yang berubah jarak yang ini karena dia itu secara itu otomatis. Penting sesuai bobotnya. Dia kan tadi awalnya mengisi layout yang kosong. Kan dia tetap menyesuaikan sesuai layar dari HP device-nya. Nah, ini tadi istilah atribut dari layout margin tadi, dia ada margin top, yaitu margin button, start, end, sama dengan tadi. Kemudian margin untuk keseluruhan, terus vertikal untuk atas bawah, dan horizontal untuk kiri kanan. Nah, oke. Di sini sudah kita tambahkan yang layout Gravity dan margin top. Nah, baik. Sehingga aplikasinya tampilan layoutnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan di awal. Oke. Ada yang linear layout. Berikutnya di sini tadi mungkin di sini ada latihan mengenai perbedaan antara Gravity sama layout Gravity. Sini dia ditanyakan jadi dari codingan ke sini akan seperti gimana nanti tampilannya. Di sini kita fokus ke Gravity tadi. Kita lihat ada dua button. Jadi pertama button di atas itu dia menggunakan layout Gravity. Jadi dia mengatur Gravity dari komponen tersebut terhadap layout di luarnya. Jadi seharusnya sini center secara horizontal, berarti secara kiri kanan. Nah, di sini pasti yang benar itu yang ini. Karena dia layout utamanya. Dia akan bergeser ke tengah, bukan isi yang di dalamnya. Sedangkan yang di sini dia menggunakan Gravity, berarti dia itu isi di dalamnya, sehingga berada di
dengan secara horizontal. Sedangkan ini dia yang bergerak, yang berada di tengah itu elemen buttonnya, sehingga yang benar itu A. Nah ini sudah selesai. Dan selanjutnya di sini tadi dijelaskan bagaimana agar ketika dijalankan aplikasi nanti yang akan bisa yang spesifik itu lewat mana. Dan di sini kita ubah yang bagian set content view. Tadi sudah kita ubah agar kalau misalnya nanti aplikasi dijalankan, dia akan mengarah ke yang linear layout. Ini kita tidak terlalu contohkan untuk secara aplikasi dijalankan. Kita lanjut. Ini kita buat tadi tampilan sudah berhasil kita sudah buat. Selanjutnya, nah ini berikutnya itu ada yang namanya frame layout. Tadi seperti dijelaskan, frame layout dia akan menumpuk istilah layoutnya dari yang berada menumpuk ke depan. Ini langsung saya contohkan. Kita bikin baru, new frame layout. Ini selanjutnya langsung diubah ke frame layout ini. Oh, enggak. Dia tadi Android. Oke, alias yang tadi hilang. Selanjutnya, oke udah, transparan. Oke, ini kita akan menambahkan sebuah gambar ke dalam frame layout tersebut. Jadi kita tambah misalnya di sini yang namanya image view. Oke, kita ulangi, kita tambahkan image view. Oke, coba kita tutup ini. Image view ini dia gunakan match parent sama wrap content. Sekarang untuk lebarnya dan tingginya itu membungkus konten di dalamnya. Konten. Dan selanjutnya di sini scale type-nya, tipe skalanya dia menggunakan center crop. Ini scale center crop. Ini kalau kita penjelasannya yang scale. Kita lihat. Ini untuk yang scale type itu dia menjelaskan dari mana nanti skala gambarnya. Nah, gambarnya nanti dia akan di crop. Dia akan memotong setiap tepi gambarnya jika kebesaran menyesuaikan dengan layarnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini ya search sama dengan yang ada di halaman web. Search itu sumber gambarnya. C di sini dia gunakan folder drawable. Jadi nanti ada di sini drawable. Jadi kita tambahkan dulu gambarnya. Jadi saya sudah download tadi gambar.
Ini kita gunakan ini saya download dan saya paste di sini di drawable, kita ubah jadi bebek. Ini sebagai contoh saja, gambarnya mungkin beda dengan di modul. Jadi kita ambil foldernya drawable, nah ini drawable bebek. Nah, sudah tampil gambar yang saya ambil dari internet. Selanjutnya untuk description-nya. Description, content description. Description. Lihat untuk deskripsi gambarnya. Jadi ini juga ini saja. Oh, gambar bebek. Ini selanjutnya. Oke, sudah untuk yang gambarnya. Nah, selanjutnya dia akan menambahkan konten di depannya. Text view. Dia akan menambahkan teks, sebuah text view. Text option. View. Oke, oke. Ini digunakan subscribe content. Konten lagi. Yang tambahkan materi 15. Oke. Dan selanjutnya teks ini coba. Nah, ini dia itu seharusnya berada di depannya. Kalau kita coba kita tambahkan layout graffiti. Ada di graffiti center. Nah, ini dia berada di depannya, dia tertumpuk di depan dari yang image. Oke. Jadi dia untuk yang frame layout. Selanjutnya sekarang ketiga masuk yang scroll view. Jadi yang scroll view ini dia bisa mengatasi kalau misalnya kan tadi ada edit text, dia tuh tipenya yang text multiline. Nah, bagaimana jika teks yang kita masukkan itu sudah memenuhi, nah sehingga nanti tombol itu dia akan terdorong ke bawah. Nah, jadi kita ingin agar tombol itu biar tidak terdorong, jadi kita harus menggunakan yang namanya scroll view agar tombol itu tetap tidak terdorong. Jadi di sini kita langsung mulai scroll view. Jadi scroll view itu sama saja dengan yang linear layout. Coba buat view. Oke. Ini scroll itu kita copy saja yang ada di linear layout. Linear layout.
copy saja sama profil, profil ini, terus yang ini terus dia lewat proses office dengan ini. Tapi di sini eh, apa konsepnya scroll view itu dia akan membungkus sebuah layout. Nah, jadi layout dalam penggunaan mobile juga mungkin kira-kira sama dengan yang di web. Itu dia bisa layout dalam layout atau istilah itu kayak div di dalam div eh, yang ada di penggunaan web. Jadi scroll view itu konsepnya dia akan membungkus linear layout tadi. Yang ini jika yang akan kita ketik apa istilah yang panjang nanti yang agar bisa di scroll. Jadi linear layoutnya nanti akan dibungkus. Kita tambahkan sini scroll view, dan linear layoutnya kita masukkan ke dalam ini, dan ini kita keluarkan alias ini, keluarkan ke sini, baru bisa digunakan semuanya. Begitu. Dan di sini digunakan Android Centos dan yang mesh parent dulunya ini dan yang mesh parent dulu hidupnya. Oke, terus yang ini scroll view dia gunakan field viewport agar apa istilahnya menggunakan true agar apa istilahnya terisi sesuai ukuran layarnya pada device gitu. Ini field viewport true. Ini yang tadi kalau tidak udah coba untuk bungkus sekarang akan memenuhi layar dan activity ini pindahkan keluar dulu. Ini terus oke dan layoutnya ini mas parent vertikalnya mas donor mas ini mas parent kemudian yang edit teksnya wrap mas parent ini tidak pakai wrap ini wrap dan tidak pakai graffiti terus oke message nama multiline oke buttonnya tetap kita ubah. Nah, untuk kita coba mungkin eh, kita jalankan. Siapkan dulu device-nya.
Di sini mungkin untuk contoh yang apa eh, dari scroll view tadi agak susah untuk kita karena kalau dijalankan pun ada error terus dari tadi saya juga kurang tahu bagaimana mengatasinya. Yang jelas kira-kira seperti itu nantinya untuk yang scroll view itu bisa kita lihat di yang di modul. Di sini saya belum tahu memang cara tes errornya, di sini juga saya masih belajar. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang scroll view. Dan di sini saya akan coba untuk mencontohkan di pada lanjut saja kita contohkan yang di sini dia coba tampilkan layout di dalam layout. Kayak di sini yang awalnya ada linear layout yang vertikal, yang di dalamnya ada linear layout yang horizontal. Sehingga di sini dia tuh layoutnya ke kanan, sedangkan yang di luarnya itu layoutnya ke bawah. Ini kita coba saja. Istilahnya bikin layout baru. Yang istilah kalau yang bersarang nested. Oh, ini yang coding. Di sini kita buat yang linear layout. Dan ini Android tools. Ya, tools. Ini mesh parent. Nah, yang luar ini orientasinya vertikal. Dan paddingnya 16. PP dengan untuk kontak selanjutnya ada buat text view untuk yang ini yang kira seperti jam ini work content nah layout gravity-nya eh, gravity dari kontennya itu ke tengah ini 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 work content dan itu komponennya tadi apa layout gravity gravity dari komponen terhadap layout di luarnya yaitu center yang itu center text size mungkin teksnya dulu kelihatan 0 0 teksnya dalam teksnya itu 80. Nah, oke. Ini kan secara vertikal kemudian selanjutnya ada lagi sebuah linear layout ini linear pembungkus di sini sehingga kayak div nih
Yang sini wrap content, content. Di sini orientasinya itu horizontal agar tombolnya nanti bisa ke kiri, dari kiri ke kanan. Kita tutup dulu. Ini tadi orientasi horizontal yang margin top agar ada jarak ke atasnya dengan komponen lain. Top dengan tulisan itu tadi berapa? 20. Terus lihat grafiknya agar ini seperti dari komponen ini ke center. Dan di dalamnya, elemen di dalamnya itu ada button. Dan itu dia bisa gitu ya, margin horizontal, margin kiri kanannya, margin horizontal 4 detik, jarak antara kiri dan kanan. Jadi oke, konteksnya itu start. Ini selanjutnya, jadi jika kita tambahkan lagi satu button, dia akan berada di sampingnya. Kita langsung copy saja karena dia button yang sama. Oke. Nah itu dia jadi horizontal. Ini stop. Itu ya, mungkin sudah. Itu tadi contoh sebuah layout bersarang, layout dalam layout yang tadi ada berbeda orientasinya, yang di luar itu secara vertikal ke bawah, sedangkan dalam ini secara horizontal. Oke, itu dia tadi contohnya, salah satu contohnya. Oke, sudah selesai untuk yang materi 3. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf tadi untuk yang scroll itu tidak bisa kita contohkan karena saya tahu error terus. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.